Salam buat kita semua. Saya di sini perwakilan kelompok 6 akan mencoba menjelaskan tutorial penyelesaian SPL 6 variabel menggunakan Excel untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data dari kelas Matematika Non-Kependidikan B 2019 Universitas Negeri Medan. Jadi, di sini akan saya tunjukkan soalnya pada layar sebagai berikut. Baiklah, pada video teman-teman dapat melihat di situ kami ada membuat soal, terdapat 6 sistem persamaan linear dengan 6 variabel. Seperti pada layar, di situ kita diminta untuk membuktikanlah apakah A. X1 sama dengan 2X2, B. X4 sama dengan X5 dikurang X1. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan itu banyak sekali metodenya, seperti substitusi, eliminasi, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kelompok kami berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan aturan operasi baris elementer, yaitu OB, di mana itu nanti kami gunakan pada program Microsoft Excel. Jadi, sebelum kita memasukkan nilainya ke dalam program Microsoft Excel, kita itu harus tahu dulu apa itu operasi baris elementer. Jadi, pada layar dapat teman-teman lihat, operasi baris elementer atau OB merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Jadi, pada layar itu kita dapat tahu bagaimana pemakaian operasi baris elementer. Di situ ada beberapa aturan. Pertama itu pada pertukaran baris. Di situ pertukaran baris merupakan operasi di mana kita menukar suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama. Di situ dapat teman lihat bagaimana contohnya. Baru ada perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Di situ perkalian dengan bilangan real bukan nol. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, operasi dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta bilangan real bukan nol. Jadi teman-teman di situ dapat melihat gambarnya. Baru yang ketiga, penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol dengan baris yang lain. Di situ maksudnya penjumlahan suatu baris dengan baris yang lain artinya kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya dalam suatu matriks. Itu dapat teman-teman lihat pada gambar. Jadi, matriks itu nanti akan kita ubah ke dalam bentuk RRF, yaitu seperti pada tampilan di layar. Nanti dari situ kita akan dapat berapa nilai X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Dari situ akan terbuktilah yang soal yang akan kita buktikan itu yaitu pada A dan B. Setelah memahami apa itu aturan operasi baris elementer, sekarang kita beralih ke program Microsoft Excel. Baiklah, teman-teman dapat melihat pada layar. Di situ saya telah membuat beberapa tabel yang akan mempermudah kita dalam menyelesaikan persamaan itu. Pada tabel yang ini, di situ teman-teman bisa mengisi koefisien tiap variabel pada 6 persamaan itu. Sedangkan pada tabel yang ini, di situ teman-teman dapat mengisinya dengan hasil dari setiap persamaan. Baiklah, teman-teman dapat melihat pada layar pada video ini. Di situ saya sudah memasukkan nilai setiap koefisien dari setiap persamaan dan juga hasilnya. Di situ kita sesuaikan pada soal
sudah cocok. Selanjutnya kita akan operasikan itu menggunakan operasi baris elementer yang sudah tadi dibahas, yaitu dengan mengubah pivot dari setiap kolom dan barisnya itu menjadi satu. Baiklah, kita mulai. Ini pada baris pertama itu sudah pas nilainya 1, sudah pivotnya sudah 1. Jadi yang kita ubah 0 itu baris kedua sampai baris ke-6. Jadi untuk mengubahnya itu baris kedua dikurang 2 baris pertama. Sedangkan baris ketiga itu dikurang dengan baris pertama. Baris keempat itu dikurang 3 kali baris pertama. Baris kelima itu dikurang 2 kali baris pertama. Baris keenam itu dikurang dengan baris pertama. Jadi, kita masukkan ke operasi OB yang pertama. Kita buat baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan baris keenam. Kita buat. Di situ nilai dari B1 kan tidak dioperasikan atau tetap. Itu kita tinggal buat sama dengan. Kita klik kolomnya, pivotnya itu. Setelah itu kita enter. Nah, 1 muncul. Baru step itu kita tarik ke sebelah kanan. Maka akan muncul nilainya sama dengan baris pertama. Baru untuk mengubah nilai baris kedua sampai baris ke-6 ini 0, pertama kita ubah dulu baris keduanya. Kolom baris kedua, kolom pertama, kita ubah menjadi 0 sama dengan kolom yang ingin diubah menjadi 0, itu ini, dikurang kolom ini, kolom yang akan dikurangi, baru setelah itu kita buat string, baru setelah itu dikali dengan kolom pada pivot, baru setelah itu enter, sudah berubah jadi 0. Baru untuk mengoperasikan pada kolom di sampingnya itu kita tidak perlu hitung manual lagi, tinggal kita tarik aja ke kanan, maka akan muncul nilainya. Sedangkan pada untuk baris ketiga sama juga caranya, sama dengan kolom yang ingin diubah menjadi 0, B3, itu dikurang kolom itu sendiri, tinggal kita buat stringnya. Baru dikali baris pertama. Ini tuh kolomnya itu enter 0. Sama seperti yang tadi, kita tarik nilainya. Untuk B4 juga sama, dikurang nilai kolom yang akan dinolkan. Kita buat stringnya. Dikali kolom pivotnya. Enter. Tarik ke kanan. Muncul nilainya. Baru untuk baris kelima sama dengan kolomnya itu yang akan dinolkan dikurang kolom yang akan dinolkan, lalu dibuat string, baru setelah itu dikali dengan pivotnya,
enter. Oke, kita tarik ke kanan, muncul nilainya. B6 juga sama caranya. Kita buat stringnya. Kita kalikan dengan pivotnya. Enter. Tarik ke kanan. Oke. Nah, di sini kita sudah mengubahnya itu baris pertama, kolom pertama itu pivotnya udah pas 1. Baru yang di bawahnya itu juga sudah kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita operasikan kolom kedua untuk setiap barisnya. Kita akan ubah pivot kolom kedua baris kedua ini, yaitu B2 itu sama dengan min B2. Jadi untuk mengubah nilainya ini, itu kan yang tidak dioperasikan sini adalah baris pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi tinggal kita buat di sini untuk baris pertama itu sama barisnya itu, enter. Nah, tinggal kita tarikan ke sebelah kanan. Baru siap itu baris ketiga itu sama juga nilainya, tidak dioperasikan. Tinggal kita tarikkan ke kita enterkan dulu. Baru setelah itu kita tarik ke sebelah kanan. Untuk B4 juga seperti itu. Enter. Kita tarik. B5 juga seperti itu. Tarik, enter. Kita tarik nilainya itu ke sebelah kanan. Akan muncul juga sama seperti pada tabel sebelumnya. Karena itu tidak kita operasikan, maka nilainya akan sama. Baru untuk B2 yang akan kita ubah pivotnya itu, yaitu pada kolom kedua baris kedua. Itu rumusnya dapat kita tuliskan sama dengan baris yang akan kita pivotkan dibagi baris itu sendiri. Di sini kita stringkan, baru kita enter. Akan muncul nilainya 1. Kita tarik ke kanan, lalu kita tarik ke kiri. Nah, sudah muncul. Baru kita ubah barisnya pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam menjadi 0. Caranya sama seperti yang tadi. Cuman di sini saya tidak menulisnya lagi. Ini kita buat dulu B2, 3, 4, B5. Di sini itu kita akan mengubah baris pertama 3, 4, 5, 6. Berarti baris kedua tetap. Jadi kita buat sini sama dengan baris kedua, enter. Setelah itu kita tarik ke kanan. Oke, muncul persis. Untuk baris pertama tadi kita buat sama dengan baris yang akan dinolkan. Baris yang akan dinolkan itu kita buat tanda sama dengannya itu di kolom dan di baris yang akan kita nolkan, bukan di tempat lain atau di kolom lain gitu maksudnya. Itu sama dengan
baris yang akan kita buat 0 dikurang baris itu kita buat stringnya, baru dikali dengan pivotnya di sini tuh, enter, jadi 0. Kita tarik ke kanan, muncul nilainya, kita tarik ke kiri, muncul nilainya. Untuk yang itu caranya juga sama dengan yang akan, kebetulan disitu juga sudah 0, jadi kita buat sama dengan itu, enter. Tinggal kita tarik ke kanan. Kalau nilainya udah sesuai dengan yang kita inginkan, itu tidak perlu dioperasikan lagi, tinggal dibuat sama dengan kolomnya itu kolom berapa. Baru yang ini sama dengan kolom yang ingin kita ubahin, kita kurang dengan kolom itu sendiri. Ini kegunaan string itu supaya pada kolom yang di sampingnya itu pada baris yang sama, itu langsung otomatis dioperasikan sesuai dengan yang dikalinya ini, dengan nilai string ini, supaya mempermudah kita tidak manual ngitungnya satu-satu. Dikali pivotnya, enter, 0. Kita tarik ke kanan, setelah itu kita tarik ke kiri. Baru untuk ini juga sama dengan baris yang akan kita ubah, dikurang baris itu, baru tinggal kita buat lambang stringnya, lambang string, baru dikali dengan pivotnya, enter, tarik ke sebelah kanan, tarik ke sebelah kiri. Baru untuk baris ke-6 juga sama dengan baris yang akan dinolkan dikurang baris itu sendiri. Kita buat stringnya, itu dikali pivotnya, itu enter, dapat hasilnya 0. Kita tarik ke sebelah kanan, oke, muncul nilainya, oke, muncul. Jadi setelah itu kita akan mengubah pivot pada baris ketiga, kolom ketiga. Itu kita ubah dengan 1. Itu kan sama dengan, sini kita buat aja B3 sama dengan min B3. Oke, kita ubah B1. Oke, di situ yang tidak diubah itu adalah baris 1, 2, 4, 5, 6. Berarti tinggal kita buat sama dengan kolom yang tidak diubah itu, baru di enter. Ya, kita tarik saja ke sebelah kanan. Oke, muncul. Baris kedua juga begitu. Enter. Kita tarik ke kanan, akan muncul. Baris keempat juga seperti itu. Oke, baris kelima juga sama. Yang kita tarik ke kanan, oke, muncul. Baris ke-6 juga gitu. Enter.
Terus habis itu kita tarik ke kanan. Nah, sekarang tinggal yang ke P3 nya. Tadi yang ingin kita ubah itu adalah kolom ketiga, baris ketiga. Itu sama dengan baris atau kolom yang ingin kita ubah dibagi kolom itu sendiri. Sini kita stringkan, enter. Nah, dari sini kita tarik ke sebelah kanan, kita tarik ke sebelah kiri. Oke. Nah, selanjutnya ini mengenolkan kolom yang ada di bawah dari pivot yang tadi kita ubah itu. Ini B1, 2, B3. Nah, di sini tadi yang kita ubah pivotnya itu kan baris ketiga. Jadi untuk OB yang kelima ini itu nilainya tetap. Jadi kita ubah. Oke. Di sini pada kolom pivot yang untuk baris ketiga kolom ketiga ini itu tidak ada yang 0. Jadi kita operasikan. Kita cari untuk baris pertama kolom ketiganya itu kita ubah dengan 0 sama dengan baris yang ketiganya itu dikurang dengan baris ketiganya itu juga, tapi ini distringkan biar mempermudah kita dalam menghitung juga, kali pivotnya. Setelah itu kita enter, dapat hasilnya 0. Untuk baris kedua kolom ketiga kita ubah 0 ya, dikurang kolom itu juga, tapi tadi ini kan distringkan, dikali dengan pivot yang tadi kita ubah. Baru setelah itu kita tarik ke kanan, akan muncul nilainya otomatis. Itu kalau kita hitung manual juga nilainya akan seperti itu. Selanjutnya untuk baris keempat kolom ketiga dikurang kita stringkan, baru kita kalikan dengan nilai pivot yang tadi kita ubah. Oke, nilainya 0. Kita tarik ke kanan. Oke. Kita tarik ke kiri. Oke, untuk baris kelima kolom ketiga itu kita ubah 0. Itu kita stringkan seperti sebelum-sebelumnya juga. Kita kalikan dengan pivotnya, enter, dapat hasilnya 0. Kita taruh ke kanan, satu, tarik ke kiri. Untuk baris ke-6 kolom ketiga itu kita kurang dengan kolom itu juga, ini kita stringkan, kita kali dengan pivot yang tadi kita ubah. Tarik,
Setelah itu kita akan mengubah pivot baris keempat, kolom keempat. Ini kita ubah. Di sini kita akan ubah baris keempat. Baris keempat itu sama dengan sama dengan min 1/2 P4. Itu kalau kita operasikan hasilnya sama dengan 1. Kita ubah, itu yang tidak diubah itu baris 1, 2, 3, 5, 6. Itu tidak ada operasinya. Langsung kita buat tanda sama dengan. Oke, enter. Kita tarik. Oke, enter. Tarik. Untuk baris ketiga juga sama seperti itu. Enter. Untuk baris ke-5 itu juga sama, tidak ada perubahan. Untuk baris ke-6 juga sama. Nah, kita sekarang ubah pivotnya untuk kolom keempat, baris keempat. Ini sama dengan baris kolom yang akan kita ubah. Itu kita bagi dengan baris dan kolom itu juga. Ini kita buat stringnya. Enter. Oke, tarik ke kanan. Ini nariknya nih dari yang kita ubah itu ya. Oke, muncul. Setelah itu kita ubah kolom yang ada di atasnya itu tuh menjadi 0. Kita akan ubah. Sekarang kita akan masuk B7. Itu tadi kita akan ubah nilai 0 ya. Itu yang sama itu B4 sama dengan kita tarik ke kanan. Untuk mengubah baris pertama kolom keempat itu menjadi 0 sama dengan barisnya itu dikurang baris itu juga, baru string dikali dengan pivot yang tadi kita ubah. Enter. Setelah itu kita tarik. Oke, untuk baris keduanya itu juga tinggal buat stringnya. Setelah kita buat string, kita kali dengan pivotnya ya, enter. Maka sini 0, tarik sini. Oke, ini kita tarik. Oke, baru ini kita akan ubah 0 sama dengan kurang baris itu kolom itu lagi.
tinggal kita buat string ya. Sini kita stringkan dikali dengan pivotnya yang tadi kita ubah itu, ntar dapat muncul hasilnya 0. Tarik, oke, muncul, tarik, muncul. Oke, sekarang untuk baris kelima sama dengan dikurang itu lagi, kita buat string lagi seperti tadi, dikali dengan pivotnya sama dengan dikurang. Ini tidak apa-apa, bisa juga langsung dioperasikan kolom di bawahnya juga, biar tinggal modal langsung narik saja. Kalau untuk variabel yang semakin banyak, maka cara ini juga akan semakin lumayan panjang. Cuman di sini kita juga faktor kesalahannya itu sangat kecil. Kalau dalam perhitungan manual itu kemungkinan salahnya itu cukup besar. Jadi ini juga sangat mempermudah kita. Setelah itu kita akan ubah kolom kelima, baris kelima dengan 1. Itu sama dengan baris kelima bagi baris itu juga, tapi ini kita buat string. Baru setelah itu kita enter. Oke, 1 muncul, enter 1. Oke, selanjutnya yang lainnya sama. Yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama, yang kelima, yang keenam juga sama, baris keenam ya. Ini tinggal kita tarik saja. Oke. Selanjutnya akan kita ubah 0. Ini kebetulan baris keduanya itu sudah 0. Itu sama aja dengan baris keduanya. Langsung kita buat saja. Oke. Baru tadi pivot yang kita ubah tadi pada baris kelima, kolom kelima. Itu kan sama juga nilainya. Jadi di sini yang tinggal kita ubah baris pertama, baris ketiga, 4 dan 6. Di sini kita buat pada kolomnya sama dengan barisnya itu dikurang baris itu sendiri, tapi ini kita buat string. Baru kita kalikan dengan pivotnya, enter, muncul. Ini juga sama dengan dikurang dengan baris itu juga. Ini kita buat juga string. String kita kalikan dengan pivot yang tadi kita dapat. Oke, kita enter. Ini sama dengan juga yang kita dapat ini. Oke, kolom ini.
kali pivot yang dapat. Ntar ini juga sama. Oke. Bentar. Oke. Seperti ini sudah nol semua. Tinggal kita tarik saja. Kita tarik. Oke, kita tarik ini. Akan muncul nilainya seperti pada layar. Oke, sekarang itu kebetulan pivotnya pada kolom ke-6, baris ke-6 itu sudah 1, jadi tinggal kita buat nilainya saja 0 untuk kolom di atasnya itu, yaitu untuk baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima pada kolom ke-6. Jadi di sini itu baris ke-6-nya tetap sama dengan kita buat nilainya. Bentar. Oke. Sekarang kita coba ubah untuk kolom baris pertama. Itu sama dengan kolom yang ingin diubah dikurang kolom itu sendiri. Ini tinggal kita buat stringnya dikali dengan pivotnya. Pivot yang tadi ini tetap. Oke. Selanjutnya untuk baris kedua, baris yang ingin dinolkan dikurang baris itu sendiri. Jangan lupa untuk distringkan, baru dikali dengan pivot. Oke, untuk baris yang selanjutnya juga sama dengan dikurang baris dan kolom itu juga distringkan dikali dengan ini dikali dengan pivotnya. Enter sama dengan dikali pivotnya. Oke, sama dengan untuk baris kelima. Oke, kolom yang ingin dinolkan itu dikurang kolom yang ingin dinolkan. Jangan lupa stringnya itu kita kalikan dengan pivotnya. Bentar. Selanjutnya kita lihat
Nah, jadi sudah teman-teman lihat di sini sudah bentuk matriks RRF, yaitu pivotnya 111 nih. Jadi dari sini kita mendapat nilainya itu ialah untuk X1 itu sama dengan minus 0,27667. Untuk X2 nya itu tadi saya membuat tabel untuk OB nya ternyata berlebihan. Ini kita coba hapus dulu. Jadi nanti dari nilai dari setiap variabel yang telah kita dapat itu untuk koefisien 1 itu dapat kita gunakan untuk pembuktian pada soal. Jadi di sini didapat X1 nya itu sama dengan X1 itu sama dengan ini, X2 nya itu sama dengan ini, X3 itu sama dengan ini, X4 nya itu sama dengan itu, X5 nya sama dengan nilai pada kolom ini. X6 nya sama dengan nilai pada kolom ini. Jadi situ sudah dapat nilai X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Jadi kita lihat lagi pada soal. Di situ diminta untuk kita buktikanlah apakah X1 itu sama dengan 2X2. Sini kita tahu X1 nya minus 0,27667. X2 nya itu minus 0,66333. Dari sini yang nomor A itu tidak terbukti. Yang nomor B, X4 itu sama dengan 0,55 itu sama dengan X5 0,32 dikurang 0,27667. Jadi di sini tuh bisa itu mendekati, itu sama dengan 0,5 juga. Jadi yang terbukti itu hanya B. Jadi A itu tidak terbukti.